Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kali ini kita kembali belajar kimia untuk kelas 11 dengan judul menghitung pH larutan penyangga basa. Bersama saya Ibu Trining Puspitaning Sejatmiko. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari ini memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Amin ya robbal alamin. Penyangga basa. Penyangga basa, larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya atau garamnya. Misalnya kita punya basa lemahnya adalah NH4OH. Larutan NH4OH dia mempunyai konsentrasi basa terion menjadi NH4+ ditambah OH-. Kemudian kita punya garam, misalnya garamnya adalah larutan NH4Cl. Dia kalau terion menjadi konsentrasi NH4+ ditambah Cl-. Nah, ini konsentrasi NH4+ ini menunjukkan konsentrasi garamnya. Sehingga penyangganya bagaimana? Maka penyangganya terdiri dari campuran basa lemah. Basa lemahnya berarti NH4OH menjadi NH4+ ditambah OH-. Nah, kita tahu tadi ya NH4+ ini juga sebagai konsentrasi garam. Maka kalau kita tentukan berapa harga KB-nya atau ketetapannya, KB berarti konsentrasi produk ya. Konsentrasi produk dikalikan, dipangkatkan koefisiennya, produknya adalah NH4+, ini konsentrasi garamnya, dikalikan OH-. Ini OH- ada di produk. Kemudian dibagi konsentrasi basanya atau konsentrasi NH4OH. Maka kalau dibalik bagaimana OH-nya? Maka OH-nya sama dengan konsentrasi NH4OH basa, ini jadi di atas ya, dibagi konsentrasi NH4+ atau konsentrasi garamnya, kemudian dikalikan KB. Kemudian kalau ditanya rumusnya bagaimana, berarti rumusnya OH- sama dengan, kalau kita sederhanakan, NH4OH ini adalah konsentrasi basa dibagi NH4+ atau garam, ini kita sebutkan konsentrasi garam kali KB. Jadi konsentrasi OH- untuk penyangga basa sama dengan konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi garamnya kali KB. Berarti hampir sama dengan H+ pada penyangga asam ya. Kalian tinggal mengganti ini konsentrasi garamnya menjadi konsentrasi basanya menjadi konsentrasi asam. Kemudian OH-nya diganti menjadi H+, kemudian Ka diganti menjadi Kb diganti menjadi Ka. Seperti ini. Ini rumus dasarnya, tolong dihafal. Kita akan menghitung pH larutan penyangga basa. Karena basa, maka kita menghitungnya dimulai dari OH-. OH- sama dengan konsentrasi basa dibagi konsentrasi garam dikalikan KB. Kemudian kalian harus ingat bahwa konsentrasi itu rumusnya adalah ya, konsentrasi basa berarti dia rumusnya sama dengan mol per volume ya, mol per volume. Konsentrasi itu sama dengan mol per volume. Jadi kalau misalnya kita punya dua larutan basa lemah direaksikan atau dicampur dengan asam konjugasi atau istilahnya garam, dia akan menghasilkan larutan penyangga. Ini ya. Ini makanya kok rumusnya garam basa, konsentrasi basa per garam. Ya, jadi kalau larutan penyangga itu penyangga basa dihasilkan dari basa lemah ditambah garam. Maka dari rumus ini
konsentrasi sama dengan mol per volume, maka konsentrasi OH- mol basa per volume dibagi mol garam per volume. Ini kita anggap sama jumlah volumenya ya. Karena jumlah volumenya sama, ini dicoret ya. Maka konsentrasinya menjadi konsentrasi OH- sama dengan mol basa per mol garam dikalikan Kb. Ya, ini jadi catatan rumus yang harus kalian hafalkan. Bagaimana menghitung pH penyangga basa? Jadi kita awalnya mulai dari OH. Sekarang kita lihat contoh soal pertama. Hitunglah pH dari 2 liter larutan yang mengandung 0,2 mol NH4OH dan 0,2 mol NH4Cl. Ini kalian harus hafal kalau NH4OH ini adalah basa lemah. Ya, kenapa kok basa lemah? Karena di soal di sini diketahui Kb-nya ya. Nah, kalau Kb-nya sekian pasti dia bersifat lemah. Ya, basa lemah. Kemudian ini adalah garamnya. Ya, garamnya ini basa lemah dan garamnya. Kalau sudah ketemu di soal itu ada komposisi basa lemah dan garamnya, maka yang ditanyakan pH-nya pasti kita langsung menuju pH penyangga. Karena basa lemah dan garam, maka penyangganya penyangga basa. Di soal ini ada mol ya, kita bisa masuknya lewat mol, kita juga bisa masuk lewat konsentrasi. Ini saya coba masuk lewat konsentrasi. Konsentrasinya sama dengan mol per liter ya, berarti yang di sini juga sama, konsentrasi garamnya itu adalah 0,2 mol per liter, angkanya sama, maka konsentrasi garam dan basa lemahnya sama-sama 0,1 m. Kemudian masukkan ke rumusnya. Rumusnya OH- sama dengan konsentrasi basa dibagi konsentrasi garam dikalikan Kb. Angkanya kita masukkan semuanya. OH- 0,1 m dibagi 0,1 m kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5, maka pOH ketemunya 5. Bagaimana pH-nya? pH sama dengan 14 min pOH, jadi 14 min 5, maka pH-nya sama dengan 5. Mudah ya, kalian cukup menentukan ini rumus mana yang mau dipakai. Jika kation garam yang diikat berjumlah 2, maka konsentrasi kation yang dihasilkan 2 kali konsentrasi garamnya. Seperti ini, basa lemah NH4OH terion menjadi NH4+ ditambah OH-. Ini konsentrasi basa ya, jadi NH4OH mempunyai konsentrasi basa. Kemudian garamnya, nah ini garamnya NH4 2 kali. Nah ini kationnya 2 kali. NH4 2 kali SO4 ini terion menjadi N2NH4+ ditambah SO4 2-. Nah ini 2 kali ya, maka konsentrasi garamnya jadi 2 kali ya. Konsentrasi kation maksud saya, konsentrasi kationnya 2 kali konsentrasi garamnya. Konsentrasi garamnya 1, tapi kationnya ini jadi 2 kali. Maka ini nanti akan mempengaruhi ke rumus ya. Jadi NH4OH ini konsentrasi basa, kemudian NH4+ nya jadi 2 kali, ini konsentrasi garamnya jadi 2 kali. Maka konsentrasinya atau rumusnya OH- sama dengan konsentrasi basa dibagi 2 kali konsentrasi garam dikalikan Kb. Nah ini diingat-ingat ya rumusnya. Contoh soal yang kedua. Hitunglah berapa pH larutan yang terjadi dari 100 cm kubik NH3 0,4 m Kb 2 kali 10 pangkat min 5 dicampur dengan 100 ml larutan H2SO4 0,2 m. Nah, penyelesaiannya di sini ada cm kubik ya. Cm kubik itu sama dengan mililiter. Ini diketahui cm kubik 150 cm kubik ini sama dengan 150 mililiter. Ini juga sama ya, mililiter. Kemudian kita tahu rumusnya mol itu sama dengan molaritas dikalikan volume.
Nih, jadi kita cari dulu berapa jumlah milimol NH3, yaitu 150 cm3 atau 150 ml dikalikan 0,4 sama dengan 60 milimol. Kemudian kita cari juga H2SO4 berapa jumlah milimolnya, 100 ml kali 0,2 sama dengan 20 milimol. Maka selanjutnya kita cari persamaan reaksinya ya. Karena di sini diketahui dua macam reaktan NH3 dan H2SO4. Untuk menentukan persamaan reaksinya diusahakan kalian juga setarakan. Ini kalau NH3 direaksikan dengan H2SO4, dia akan menghasilkan NH4 2 kali SO4. Nah, ini ada 2 kali ya. Nah, ini berarti kationnya 2. Maka mol mula-mula 60 ml 60 ml NH3, kemudian H2SO4 mula-mula 20 milimol. Kemudian berapa yang bereaksi? Nah, ini diingat-ingat ya, kalau bereaksi kita gunakan mol mula-mula per koefisien terkecil. Berarti ini kalau H2SO4 ini kan 20 ya. Ini saya kasih tinta merah biar kalian perhatian, ini 20 berarti kan dia mula-mula 20 per 1. Nah, ini mula-mula berarti 60 per 2. 60 per 2. 60 per 2 kan 30 ya. Ini 20 per 1 berarti kan sama dengan 20. Nah, ini kita jadikan patokan mula-mula, kita pakai yang 20 ini. Ya, kita pakai yang terkecil. 20 milimol. Berarti yang di sini kita nggak gunakan. Nah, kemudian ini 20 milimol ini kalau masuk ke R dikalikan koefisiennya, berarti kalau mau masuk ke NH3 itu 20 kali 2 berarti sama dengan 40 milimol. Masuk ke H2SO4 karena 1 berarti 20 kali 1 sama dengan 20 milimol. Masuk ke NH42SO4 berarti 20 kali 1 sama dengan 20 milimol. Maka sisanya ya kita hitung sisanya di sini dikurangi ya 60 dikurangi 40 sama dengan sisanya 20 milimol. Kemudian yang H2SO4 sisanya 0. Kemudian yang garamnya, nah sisanya 20 milimol. Karena yang tersisa adalah basa lemah, ini adalah basa lemah dengan garamnya, maka kita pasti gunakan rumus penyangga basa ya. Jadi mol basa per 2 kali mol garam. Ini jangan lupa ya 2 kali. Kenapa 2 kali? Nah, ininya 2 ya. NH4 2 kali SO4. Nah, ini ada 2 ya. Berarti ini kan terion menjadi 2 NH4 plus. Ini 2 ya. 2 NH4 plus ditambah SO4 2 min. Nah, ini jadi ketemunya mol basa dibagi 2 kali mol garam. Jadi kita masukkan angkanya. OH min sama dengan 20 dikali mol garamnya itu ketemu 2 kali 20 ya. Kemudian dikali KB, KB-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita coret yang sama, jadi OH min itu tinggal 10 pangkat min 5 ya. Jadi OH minnya sama dengan 10 pangkat min 5, maka POH nya min log OH min sama dengan POH sama dengan 5. Maka PH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 5 sama dengan 9. Jadi PH nya 9 untuk contoh soal yang kedua ini ya. Kita coba latihan soal berikut. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH sama dengan 9, maka ke dalam 40 ml larutan NH3 0,5 m, KB sama dengan 10 pangkat min 5, harus ditambahkan larutan HCl 0,2 sebanyak berapa mililiter.
Nah, ini kalau ketemu soal seperti ini sudah dikasih petunjuk ya. Berarti rumusnya kita menggunakan larutan penyangga. Penyangganya penyangga apa? Penyangganya penyangga basa karena pH-nya di atas 7 ya. Kamu harus tentukan itu dulu. Kemudian di sini diketahui pH sama dengan 9. pH sama dengan 9 berarti pOH sama dengan 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Maka pOH-nya sama dengan 5, jadi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Ini petunjuk yang kedua. Nah, petunjuk yang pertama penyangga basa berarti OH- rumusnya mol basa dibagi mol garam dikalikan Kb. Jadi ketemu 10 pangkat min 5 sama dengan mol basa dibagi mol garam kali 10 pangkat min 5. OH- 10 pangkat min 5, Kb-nya 10 pangkat min 5. Berarti mol basa dibagi mol garam sama dengan 1. Maka mol basa itu sama dengan mol garam. Kemudian kita tahu rumusnya mol sama dengan molaritas M kalikan volume. Kemudian kita cari juga molnya NH3 ya. Nah, ini catatannya. Molnya NH3 diketahui 0,5 dikalikan 40. 0,5 kali 40 sama dengan 20 milimol. Karena ini mililiter, maka ketemunya bukan mol tapi milimol. Kemudian HCl berapa? HCl-nya diketahui 0,2 M dikalikan V. V-nya kan ditanya ya. Jadi V-nya tidak diketahui. Kita nulisnya 0,2 V. Kemudian kita tulis persamaan reaksinya ya. Persamaan reaksinya NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ya. Kemudian kita tulis mula-mulanya. Mula-mula itu 20 milimol. Kemudian HCl-nya 0,2 V. Mula-mula NH4Cl kosong. Nah, ini kita harus perhatikan untuk menulis yang direaksi, yang bereaksi ini berapa? Karena di soal ini kita ketahui kita menggunakan rumus penyangga basa. Ini ya, kalau penyangga basa yang harus habis siapa dalam reaksi pembatas ini ya. Dalam penyangga basa berarti ini basa lemahnya itu harus lebih banyak dibanding asam kuatnya. Nah, berarti ini asam kuatnya ini harus habis ya. Asam kuatnya harus habis. Kalau asam kuatnya harus habis berarti gimana? Ini berarti yang bereaksi nanti adalah asam kuat. Ini 0,2 V. Ini ada di reaksi. Kemudian ini kan 0,2 V yang habis ya. Berarti NH3-nya juga 0,2 V, lalu NH4Cl-nya juga 0,2 V. Maka sisanya NH3 atau basa lemahnya itu 20 dikurangi 0,2 V, kemudian NH4-nya itu juga 0,2 V. Lalu kita masukkan ke rumus OH- sama dengan mol basa dibagi mol garam dikalikan Kb. Masukkan OH-nya 10 pangkat min 5. Mol basa nanti kita masukkan angka ini ya. Ini mol basanya ketemunya 20 dikurangi 0,2 V. Mol garamnya 0,2 V dikalikan Kb. Kb-nya 10 pangkat min 5. Maka kita perhitungannya 0,2 V sama dengan karena ini dicoret ya, habis ya. 10 min 5 habis, berarti 0,2 V sama dengan 20 dikurangi 0,2 V. Maka 0,4 V sama dengan 20. Jadi V sama dengan 20 dibagi 0,4 sama dengan 50 ml. Jadi ditambahkan larutan HCl 0,2 M sebanyak 50 ml untuk menghasilkan pH sama dengan 9. Begitu caranya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Alhamdulillah anak-anak, kita cukupkan materi sampai ini dulu, dan mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita menuju kemudahan. Syukuri waktu yang kamu gunakan untuk belajar ini. Mudah-mudahan kesempatan yang kalian gunakan untuk belajar kimia membawa kemudahan di hari-hari yang akan datang. Selamat berjuang anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.